Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anas Berkata. Nah, di video kali ini sesuai dengan janji, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat sebuah button yang fungsinya itu untuk mengontrol suara. Baik itu mematikan atau menghidupkan suara, menyalakan sebuah playlist, menjalankan sebuah musik ya, dan menghentikannya. Buttonnya sederhana, kita cukup ada dua button ya, button on dan button off. Nah, nanti pengaplikasian button ini bisa kalian pakai untuk membuat aplikasi seperti Al-Quran digital, aplikasi azan, aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan suara lah ya, seperti game piano mungkin. Nah, kalian bisa mengandalkan teknis penggunaan fungsi button ini gitu. Oke, kita mulai aja. Kalian buka Adobe Animate-nya, jangan lupa pilih Air for Android. Kalau sudah, pilih Create. Kita pakai settingan yang ada dulu aja. Oke, kalau udah ada, kita perkecil dulu. Nah, segini. Nah, untuk logikanya berarti kita harus membuat sebuah button. Biasakan kita buat layer dulu ya. Layer ini khusus untuk button. Oke. Kita cukup di satu layer aja ya sekarang. Jadi kita bikin button sederhana menggunakan lingkaran ya, oval tuh. Warnanya. Nah, ngomongin warna, di dunia desain itu ada semiotika. Biasanya button yang fungsinya untuk menyalakan atau on itu berwarna hijau atau berwarna biru, semiotikanya biasanya ya seperti itu. Kalau untuk button yang fungsinya untuk off itu biasanya berwarna merah. Oke, kita buat dulu button on-nya ya, warna biru ini deh. Kita pakai lingkarannya segede gini mungkin ya, nggak usah terlalu besar. Terus kita duplikat ke samping, warnanya kita ubah menjadi warna merah sebagai button off-nya ya. Nah, terus kalau mau lebih detail, kalian bisa menambahkan teks di sini atau boleh menambahkan icon ya. Kalau icon play itu biasanya menggunakan icon segitiga yang mengarah ke samping kanan ya. Nah, kalau stop itu biasanya kutip dua ya gitu, garis dua kalau nggak salah. Nah, kalian bebas. Kalau saya di sini sekarang menggunakan teks aja ya di sini. Teksnya play misalkan ya, play, warnanya putih aja. Kita ketengahkan. Kalau udah duplikat. Nah, duplikat yang gampang ya, kalau kalian ingin tahu itu menggunakan Alt di keyboard, ditahan, kemudian kalian bisa drag objeknya yang ingin diduplikat. Nah, seperti ini. Nah, itu cara untuk menduplikat yang cepat ya. Kita ubah tulisannya yang ini jadi stop, stop. Oke. Kita pindahkan ke tengah dulu ya, segini deh cukup ya. Oke, kalau udah, jangan lupa masing-masing button ini kita convert ke button gitu. Kita seleksi yang bagian play, kemudian ke modify, convert to symbol. Kita kasih nama button on ya, button on. Type-nya button, registrasinya ke tengah aja. Oke. Kemudian yang button stop kita seleksi, modify, convert to symbol. Kita kasih nama btn button underscore off ya, kayak ini. Ini sudah, langsung oke aja. Nah, kedua button ini sudah berubah menjadi button ya. Nah, sekarang kita kasih nama nih dari masing-masing si button ini, nama instaname supaya nanti bisa kita aplikasikan ke dalam scriptnya. Yang button play kita klik property. Nah, di instaname-nya kita kasih nama sama aja ya, kita samakan aja dengan nama si buttonnya, button on, supaya nggak pusing. Yang stopnya kita kasih nama instaname juga, button off. Oke, nah sudah, kita bisa pakai di script nantinya. Oke, yang pertama kita fungsikan si button play ini, ketika diklik muncul suara, mau itu suara button atau musik ya, boleh musik. Nah, kebetulan saya sudah menyediakan aset di sini. Di sini ada beberapa file, sebenarnya sama ya. Kita expand dulu. Nah, buttonnya itu ada 3 sebenarnya suaranya, suara buttonnya. Yang pertama itu ada button press 2 Marianne Gagnon. Ini yang filenya mp3. Terus yang kedua ada WAV. Terus yang berikutnya ini ada button push Myconic ya. Ini mp3-nya, ini ada WAV-nya. Kenapa saya menyediakan 2 jenis file ini? Karena untuk menjaga-jaga, biasanya ketika si
file audio itu dimasukkan ke Adobe Animate, itu biasanya suka ada yang nggak support, entah itu yang MP3 atau yang WAV. Nah, kalian bisa siapkan beberapa file lagi. Misalkan kalau MP3 tidak support dan WAV juga tidak support, kalian bisa menggunakan format AAC dan format lainnya ya, format audio lainnya gitu. Terus di sini ada di Jam. Jam ini musik ya. Kalau yang 4 ini suara button ya, kayak suara klik gitu. Nah, kalau di Jam ini suara musik semacam lagu gitu ya, tapi yang free. Oke, kita mulai aja. Cara memasukkan suara ke dalam button. Pertama kita harus import dulu file audionya ke dalam Adobe Animate-nya. Nah, disimpannya di mana? Disimpannya itu harus di library-nya di sini. Kita harus memasukkan file audionya ke library ini. Caranya gimana? Caranya gampang. Kalian tinggal drag aja si filenya ke dalam library ke sini. Atau kalau agak susah, kalian bisa ke file, kemudian import. Kalian bisa pilih import to library di sini. Nah, kemudian cari filenya. Filenya itu ada di download. Nah, ini ya. Kita coba yang ini aja, yang MP3 ya. Yang ini, kemudian yang ini, kemudian yang Jam. Open. Nah, semuanya berhasil ya diimport ke dalam library. Kalau misalkan kalian terjadi error, itu ada kemungkinan filenya itu tidak support atau mungkin rusak. Nah, pastikan kalian mendownload sound atau audio yang bisa dimasukkan ke library-nya ini gitu. Oh iya nih, suka lupa ya kalau setiap pembelajaran saya nggak pernah menyimpan filenya. Jangan lupa ya di save, takut komputer kaliannya error atau bagaimana gitu ya. Sekarang kita masuk ke pertemuan 4 ya. Pertemuan 04. Oke. Simpan di sini aja, kasih nama sound button. Save. Oke, kita lanjut. Di button play-nya kita fokus ke button play. Untuk memfungsikan button play ini agar bisa menyalakan suara cukup mudah karena kita tidak membutuhkan script, kecuali untuk membuat button play yang sifatnya random gitu, itu baru menggunakan script. Nah, tapi untuk sekarang saya akan menjelaskan secara gampangnya aja. Kemarin kan kita sudah menjelaskan tentang interaksi button ya, tentang up, down, over, dan hit gitu. Nah, kita bisa memanfaatkan fitur itu untuk memfungsikan button ini menjadi button play. Kita masuk ke dalam buttonnya. Nah, di dalamnya, di dalam timeline ini sudah ada up, over, down, dan hit. Kita bisa memanfaatkan bagian timeline yang down ini. Nah, ketika buttonnya diklik, maka jalankan suaranya. Oke, caranya tinggal klik kanan, kalian pilih insert keyframe agar buttonnya tetap ada ya di sini. Nah, kita fokus di frame down ini ya. Kemudian kalian pindah ke property. Di bagian property, karena yang terseleksinya frame, maka yang muncul di sini ada label dan sound. Nah, di bagian sound, kalau musiknya atau audionya sudah dimasukkan ke library, di bagian name ini sudah muncul semuanya. Kita pilih yang ini dulu ya, yang pertama yang atas, button press 2. Di bagian name kalian tinggal pilih audionya. Di bagian efek, ini efek-efek sederhana ya tentang musik. Kalau kalian mau pakai silahkan. Kalau enggak juga enggak masalah ya. Di sini boleh pilih noun. Kalau saya di sini noun aja. Kemudian di bawah di scene-nya itu ada event, start, stop, dan stream gitu ya. Nah, saya pilihnya start agar suaranya itu ketika diklik langsung muncul gitu ya suaranya. Di bagian bawah di sini ada repetisinya. Nah, suaranya itu bisa kalian ulang-ulang atau tidak diulang gitu ya. Kalau kalian pilih loop, artinya suaranya akan diputar terus. Kecuali kalau misalkan kalian pengen suaranya itu hanya diputar satu kali, kalian bisa pilih repeat. Nah, kalau repeat di sampingnya ada berapa kali nih, mau satu kali, dua kali, tiga kali bebas. Nah, kalau misalkan mau sekali, kalian bisa pilih yang satu aja di sini, tulis satu. Kalau sudah, kita keluar lagi nih ke scene 1. Kalau kita jalankan ya. Ini hasil ekspornya, klik. Nah, ada ya suaranya. Ini sudah berfungsi ya. Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke fungsi button stop ini. Kalau suaranya mau diganti gimana? Dengan suara ya, dengan musik bisa. Tinggal ke dalam lagi, ke dalam buttonnya lagi, ke bagian down ini, kemudian ke property, pilih nih di name-nya kita ganti ke di jam. Nah, di sininya start lagi, loopingnya satu kali aja, efeknya non. Kalau sudah, kita keluar lagi, scene 1, Ctrl Enter. Kita play nih.
Oke ya, muncul ya suaranya. Oke, sekarang kita lanjut nih ke button stopnya. Untuk button stop, baru di sini kita mengandalkan script ya. Scriptnya bagaimana? Gampang aja. Tadi kan kita sudah memberikan insta name ya untuk masing-masing button ini. Button on, button off. Nah, kita fokus ke frame yang pertama ini. Kita langsung buka aja action ya di sini ya, actionnya. Nah, yang kita tuliskan di sini itu sama halnya seperti membuat button sebelum-sebelumnya ya. Kita masukkan nama instanamenya dulu. Tadi itu ada button underscore off ya, off, O-nya gede ya, off, titik, add event listener, kurung buka kurung tutup, titik koma. Oke, di dalam kurungnya itu mouse event click, kliknya besar semua, mouse event click. Ketika button off-nya ini diklik, maka jalankan fungsinya itu musik off. Kalau sudah, kita buat fungsinya di sini. Function musik underscore off, kurung buka kurung tutup, titik 2 void ya, void kurung buka kurung tutup, enter. Nah, di dalam kurungnya ini kita masukkan perintah ketika terjadi sesuatu, ketika mouse-nya diklik, mouse event, nah, kita jalankan di sini fungsi untuk memberhentikan semua suara, yaitu menggunakan sound mixer titik stop stop all, A nya gede ya, kurung buka kurung tutup, titik koma. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita kontrol enter, ada error nih, apa nih, possible undefined method stop all, maksudnya sound, oh ini maaf ya, seharusnya bukan koma tapi harus titik. Oke, nah jadi biru semua ya. Control enter. Nah, nggak ada error ya. Kita jalankan suaranya. Klik. Oke, kita stop. Berhasil ya kita membuat sound button ini. Gitu. Play. Stop lagi. Ada pertanyaan nih, gimana ya cara membuat button tapi buttonnya itu cuma satu yang fungsinya untuk play dan stop. Yang kita lihat kan di sini buttonnya ada dua nih, ada play sama stop, ada dua button kelihatannya. Tapi kita pengen si buttonnya itu kelihatannya cuma satu, tapi ketika button play-nya diklik, maka yang munculnya itu tombol stop. Ketika tombol stopnya diklik, berubah menjadi tombol play. Nah, logika seperti itu bisa menggunakan condition di action script. Nah, kondisinya itu cukup mudah, bisa menggunakan if else atau menggunakan sebuah fungsi namanya itu visible. Dan isinya itu berupa boolean ya, false atau true. Nah, visible ini fungsinya untuk menampilkan atau tidak menampilkan sebuah objek di dalam aplikasi ini gitu. Kita contohkan ya, misalkan nih, kita buka scriptnya ini, kita perbesar ya. Kita buat fungsi dulu ya, fungsi on di atas ini, button on ya, add event listener, kurung buka kurung tutup, titik koma, mouse event dot click, maka jalankan musik underscore on. Logikanya, ketika button off ini diklik, maka yang muncul itu kan button on. Nah, secara gampangnya, nanti kita gambarnya saling timpa aja. Button off itu adanya di atas button on. Nah, dalam kondisinya yang false dulu ya, yang false. Jadi seperti ini. Logikanya, button off, visible sama dengan itu false. Nah, seperti ini. Ketika button on-nya diklik, function salah, F-nya kecil ya, maaf. Function musik underscore on event mouse event kurung tutup void kurung buka. Nah, ketika button musik on-nya diklik, maka yang hilang itu button on ya. Nah, sebenarnya button on-nya tidak hilang, tapi tertimpa dengan button off.
Nah, maka di sini kita tulis aja di sini button underscore off, visible-nya itu sama dengan true ya. True. Maaf, kecil ya. True. Titik, koma. Kondisinya ketika button musiknya diklik, maka button off-nya muncul. Nah, ketika button off-nya muncul dan diklik ya, button off-nya itu diklik, musik atau suara apapun itu diberhentikan, dan button off-nya itu jadi false lagi. Button off visible sama dengan false. Titik, koma. Kalau sudah, kita coba Ctrl Enter. Nah, bisa kita lihat di sini button off-nya hilang ya, karena menggunakan visible false. Ketika kita klik play-nya, ketika button play-nya dinyalakan, musiknya muncul dan button off-nya muncul. Nah, ketika muncul, nanti button stop-nya kita klik, button off-nya itu akan menghilang kembali, gitu ya. Logikanya seperti itu. Nah, kalau sudah gini, kita tinggal pindahkan aja button stopnya sampai ke atas si button on ya. Nah, kemudian kita pindahkan ke tengah kayak gini. Nah, jadi kelihatannya cuman satu button di sini. Kita Ctrl Enter lagi. Nah, di sini ada hanya satu button ya. Button play, klik, stop, play lagi, stop lagi. Nah, seperti itu cara membuat satu button yang fungsinya untuk play dan stop ya. Sebenarnya buttonnya ada dua, hanya saja karena bentuk lingkaran buttonnya sama, hanya saja yang berbeda warna dan tulisannya gitu. Jadi kita bisa buat satu button kayak gini gitu. Oke, kayaknya videonya sampai sini dulu. Untuk video berikutnya kita akan mencoba membuat sebuah fungsi button yang fungsinya itu untuk back dan next ya. Biasanya kalau kita membuat halaman itu kan contohnya ada halaman galeri ya. Galeri itu ada misalkan satu foto. Nah, foto ini ada next dan back-nya untuk melihat foto ke samping dan foto sebelumnya gitu ya. Oke, kalau gitu cukup sekian. Terima kasih untuk waktunya. Jangan lupa subscribe, like kalau kalian suka videonya, share juga ke teman-teman agar teman-teman yang lain bisa belajar juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.